Bapak Ibu, kali ini saya akan berbagi bagaimana cara membuat soal uraian atau soal essay test di Google Formulir melalui HP atau Android kita masing-masing. Kita masuk ke mesin pencari Google, kita ketik Google Formulir, kemudian kita pilih Google Formulir buat analisis survei dan gratis. Nah, akan muncul formulir pribadi atau bisnis. Kita pilih yang pribadi saja, kita buka. Nah, untuk memudahkan kita mengetik soal, layar tampilan HP kita ini bisa kita ubah menjadi layar tampilan laptop dengan mengklik titik tumpuk 3 di kanan atas, kemudian kita klik situs desktop. Maka tampilan HP kita, layar HP kita akan seperti tampilan layar desktop. Untuk memulai soal baru, kita klik kosong, tanda tambah, kemudian kita buat kita masuk ke formulir tanpa judul, kita ketik ini, misalnya kita buat soal ujian semester, kemudian kita buat deskripsi formulir, misalnya bahasa Indonesia, ujian bahasa Indonesia. Kemudian kita masuk ke pertanyaan tanpa judul, misalnya yang pertama kita bisa ketik nama. Jangan lupa pilihan ganda kita bisa ganti dengan jawaban singkat. Setelah itu klik wajib diisi. Kalau terlalu besar jari-jari kita bisa kita perbesar dengan mencubit. Kita klik ke kanan wajib isi, kemudian kita lanjut dengan membuat soal, misalnya kita tambah lagi keterangan nama kelas ya, kelas. Kemudian buat pilihan ganda kita ganti menjadi jawaban singkat, kelas berapa, lagi-lagi buat wajib diisi. Nah, setelah siswa mengisi data nama dan kelas, selanjutnya kita masuk ke halaman berikutnya. Kita buat bagian tanpa judul, kita ketik jawablah soal berikut. Di bagian essay, di deskripsi bisa kita tulislah misalnya dengan huruf kecil semua. Tulislah dengan huruf kecil semua. Maka selesai, kita bikin tambah untuk kita mulai mengetik nama. Kita buat di sini nomor 1, kita ketik panjang cerita 3-10 halaman, memiliki alur tunggal, penokohan singkat, misalnya merupakan ciri-ciri. Pilihan ganda diganti dengan jawaban singkat. Kemudian sebelum lanjut, jangan lupa Bapak Ibu untuk mengklik tanda bunga yang di atas, setting itu bagian pengaturan. Kita buat di bagian umum, klik batasi ke 1 tanggapan, berarti siswa hanya boleh mengklik atau menjawab sekali saja. Kemudian kuis setting, jadikan sebagai kuis, dan begitu siswa selesai menjawab maka mereka akan langsung mendapatkan jawabannya. Kemudian kita simpan. Nah,
Setelah kita membuat soal, sekarang kita buat jawabannya. Poin, kita ketik poinnya 1 misalnya, kemudian kita tuliskan jawabannya. Jawabannya misalnya kita buat cerpen, tapi ada juga nanti ada anak yang menulis, kita tulis huruf kecil semua seperti instruksinya, misalnya cerpen. Tapi bila ada anak juga yang menulis pakai huruf kapital, tetap kita terima, atau huruf kapital seluruhnya tetap dianggap benar. Nah, apapun bentuk tulisan cerpennya tapi jawabannya benar, maka siswa tersebut akan tetap mendapat poin. Kita simpan, selesai. Kemudian masuk wajib diisi, jangan lupa Bapak Ibu, wajib diisi. Klik wajib diisi, kemudian tambah lagi soal nomor 2 misalnya. Struktur cerpen yang memuat pesan atau amanat terdapat pada misalnya, jangan lupa Bapak Ibu, lagi-lagi pilihan ganda diganti jawaban singkat, kemudian wajib diisi, klik jawaban singkat, kemudian jangan lupa buat kunci jawabannya juga satu poin, kemudian tambahkan jawabannya, misalnya huruf kecil, koda. Ada juga misalnya nanti yang membuat huruf kapital atau ada huruf kapital seluruhnya misalnya. Nah, bagaimanapun bentuk penulisannya tetap saja jika jawabannya koda adalah benar, maka siswa akan mendapatkan jawaban yang benar, selesai. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu, soal nomor 3 sampai nomor 10 selanjutnya. Nah, kalau sudah selesai kita mengetik soal, kita bisa melihat bentuk formulir kita. Kita klik tanda mata yang di atas. Nah, kita lihat inilah tampilan ujian online anak-anak. Kita bisa ketik nama, misalnya AS, kemudian kelas, misalnya 11 TKR misalnya, kemudian berikutnya, maka masuklah ke soal. Nah, panjang cerita dijawab siswa, misalnya diketik semua cerpen huruf kecil, kemudian jawaban yang kedua misalnya koda. Nah, kita akan langsung, bila sudah selesai menjawab, siswa akan kirim. Nah, siswa akan bisa melihat skornya. Nah, kebetulan kita dapat 2 soal, maka dia juga dapat benar 2 misalnya. Nah, begitu seterusnya. Nah, ketika sudah selesai kita membuat soal, kita kembali ke halaman awal. Nah, kalau sudah selesai kita mengetik soal, maka kita lihat kirim. Kita klik kirim, kemudian kita akan kirim dalam bentuk link. Nah, ini ada linknya, kemudian ada salin di bawah, kita salin. Nah, link inilah yang akan kita salin, kita kirim nanti ke grup WA anak-anak. Misalnya ini saya tempel, maka ini sudah terkirim kepada anak-anak link soal Google Form. Nanti anak-anak akan mengklik itu dan anak-anak akan menjawab soalnya masing-masing. Nah, lalu bagaimana kalau anak-anak sudah menjawab dan kita ingin melihat jawaban anak-anak? Nah, di Google Formulir Ibu lihat setelah membuat pertanyaan, lihat yang di atas ada di sebelah kanan, di samping pertanyaan ada respon. Nah, kebetulan tadi sudah kita jawab 1 orang. Nah, kita ambil yang individual misalnya. Nah, dari individual kita sudah lihat, misalnya ini dari si AS kita tahu poinnya ada 2. Jadi sudah gampang kita melihat hasil ujian siswa. Nah, membuat soal ujian online ini juga bisa dibatasi Bapak Ibu, tapi ini kita buat soal
esai secara sederhana saja. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jangan lupa untuk mengklik like dan subscribe-nya. Terima kasih.